Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan tani, berjumpa lagi dengan saya Adi di channel Turas Muda Tani. Di kesempatan kali ini, saya berada di lahan petani melon, lokasi Podomoro Pringsewu. Nah, rekan-rekan tani, saya akan membahas kendala-kendala apa saja yang ada di lahan ini supaya menjadi bahan pertimbangan bagi rekan-rekan tani. Langsung saja ke pembahasan ya, kendala-kendala yang dihadapi. Sebelumnya di lahan ini, di tanaman ini terjadi keracunan rekan-rekan tani. Jadi keracunan ini bisa menyebabkan tanamannya ini terbakar, daunnya terbakar ya. Kita bisa lihat bersama, coba diperdekat ya. Nah, ini adalah tanda-tanda keracunan. Yang ini, kemudian yang ini. Nah, tapi ini keracunannya sudah mengering, artinya tidak akan menyebar lagi ke tanaman yang lainnya, tidak menjalar lagi ya. Dia sudah kering, keracunannya sudah berapa hari. Nah, ini juga coba, ini yang di sini lebih jelas lagi. Nah, ini bekas keracunan ya. Jadi ketika dilakukan penyemprotan, air itu akan turun di pucuk daun dan akan menggumpalnya di bawah daun ini, sehingga pekat, dosisnya pekat sehingga membakar daun melon ini. Jadi terbakar, kondisinya seperti ini. Nah, rekan-rekan tani, jika rekan-rekan tani terkendala keracunan seperti ini, melon rekan-rekan tani keracunan, rekan-rekan tani tetap melakukan penyemprotan tetapi dengan setengah dosis yang dianjurkan. Misalkan 10 mili dengan 2 sendok. Berarti rekan-rekan tani gunakan 5 mili dan 1 sendok. Kurangi dosisnya. Kalau rekan-rekan tani biasanya pakai 2 sendok, berarti penyemprotan berikutnya rekan-rekan tani gunakan 1 sendok. Karena kenapa? Karena kondisi tanaman ini sedang keracunan. Tetapi kalau kita tidak melakukan penyemprotan, sedangkan di situ ada serangan hama dan penyakit. Jadi kita harus tetap kendalikan, tetapi dengan setengah dosis. Nah, rekan-rekan tani boleh tambahkan juga perekatnya supaya daya serap ataupun daya racun itu akan meningkat walaupun dengan setengah dosis. Tapi dengan syarat rekan-rekan tani menggunakan perekat yang ada labelnya adalah perekat penembus supaya lebih merata penyebaran racunnya walaupun dengan dosis yang minim. Nah, itu kendalanya di sini. Rekan-rekan tani supaya jika ada keracunan itu jangan gunakan dosis yang sama. Kalau rekan-rekan tadi tetap menggunakan dosis yang sama, tanamannya bisa terulang kembali keracunan. Nah, itu akan berefek ke tanamannya. Tanaman tidak akan bisa tumbuh maksimal jika terjadi kedua kalinya. Kalau ini masih terselamatkan ya, artinya masih di ambang batas. Setelah ini pertumbuhannya tetap bagus, tidak ada permasalahan, sudah bagus. Nah, yang kedua, pertumbuhan tanaman ini ada kurang serempak, ada beberapa tanaman. Tapi ini masih terbilang bagus ya, terbilang ini serempak. Tapi adalah beberapa tanaman yang menurut saya kurang, seperti ini nih. Coba dekat. Nah, ini kan pertumbuhannya sudah panjang ya. Yang ini. Nah, yang ini masih agak pendek. Ini kita siasati supaya pertumbuhannya serempak. Rekan-rekan tani boleh memasukkan ZPT. Bahan aktifnya tuh gibberellin ya. Masukkan, semprotkan pada tanaman yang kerdil.
yang tanaman yang kecil saja. Rekan-rekan tani, yang disemprot itu tanaman-tanaman yang kecil-kecil saja. Yang pertumbuhannya normal itu jangan. Semprot 1 kali. Jikalau 1 kali penyemprotan dirasa sudah cukup, nah itu sudah dihentikan. Tetapi kalau dirasa kurang pertumbuhannya lagi, boleh 2 kali, maksimal 2 kali penyemprotan. Setelah itu sudah, supaya pertumbuhannya akan lebih cepat mengejar ketertinggalannya. Supaya kalau kita melihat tanaman itu tumbuhnya itu serempak, tidak ada terlalu jenjang yang jauh ya, walaupun ada jenjang tetapi tidak terlalu jauh jenjang pertumbuhannya, supaya terlihat serempak ya dari pertumbuhannya. Ini kondisi tanamannya seperti ini. Ini dua kendalanya itu sudah kita atasi ya. Yang satu untuk keracunan sudah selesai, artinya tidak ada masalah dari keracunan, tidak terlalu berbahaya, tidak berpengaruh bagi pertumbuhan, masih di ambang batas. Nah, yang kedua, agar pertumbuhannya serempak tadi, saya menganjurkan memakai perangkat ZPT ataupun Gibberellin tadi, supaya tanaman yang kecil itu serempak. Tapi tanaman-tanaman yang normal pertumbuhannya jangan rekan-rekan tani semprotkan, hanya yang kecil-kecil saja, yang pertumbuhannya yang kurang. Informasi tanaman ini adalah tanaman delon. Tanaman delon umur 20 HST. 20 HST pertumbuhannya seperti ini ya rekan-rekan tani. Ini bisa dibilang ini bagus pertumbuhan, cukup serempak. Hanya beberapa saja yang kurang, tapi itu masih ambang wajar menurut saya, ambang normal. Nah, itu saja rekan-rekan tani kendala-kendalanya. Untuk mulsa yang terlihat ada beberapa yang sobek-sobek, itu bukan kendala ya, tidak masalah, karena itu adalah mulsa bekas di tanaman sebelumnya. Jadi tanaman yang kedua di lokasi yang sama ya, sebelumnya sudah melakukan pemanenan, ini tanam lagi. Nah, ini juga rencana selesai panen ini tanam ketiga kalinya, nanti targetnya puasa ya, target puasa nanti tanam lagi. Jadi petani melon di sini akan menanam melon itu berulang-ulang, tidak hanya 1 kali di lokasi yang sama rekan-rekan tani. Nah, mungkin sekian saja rekan-rekan tani, itu hasil koreksi kita di lahan ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.